kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang apusan darah pada ternak. Praktikum ini dilakukan untuk mengidentifikasi sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah atau elektrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Kegunaan elektrosit merupakan identifikasi klinik dari anemia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan preparat darah apus, kemudian lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat memahami bagaimana proses pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran praktikum adalah agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Sebelum praktikum, kita harus mengetahui alat dan bahan apa saja yang harus kita gunakan. Langsung saja, alat yang digunakan yang pertama adalah mikroskop. Kegunaan dari mikroskop adalah untuk mengamati atau memeriksa preparat apusan darah. Selanjutnya adalah kapas. Kegunaan dari kapas adalah sebagai alat sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Selanjutnya adalah tabung EDTA. Kegunaan dari tabung EDTA adalah sebagai tempat sampel darah hewan yang kita ambil. Selanjutnya kaca objek. Kegunaan kaca objek adalah media untuk membuat preparat apusan. Selanjutnya spoit. Kegunaan dari spoit adalah untuk mengambil sampel darah pada hewan ternak. Yang terakhir, gelas speaker. Kegunaan dari gelas speaker adalah sebagai alat penampung metanol. Setelah kita mengetahui alat dalam praktikum ini, kita juga harus mengetahui bahan yang digunakan. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol digunakan sebagai bahan sterilisasi pada saat mengambil darah pada hewan ternak. Alkohol ini nanti akan diteteskan pada kapas yang telah disediakan. Selanjutnya, tentu saja kita membutuhkan hewan ternak sebagai bahan yang kita ambil sampel darahnya untuk dibuatkan preparat apusan darah. Bahan selanjutnya adalah metanol. Metanol berfungsi sebagai larutan fiksatif. Fiksasi digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel atau mengubah kadar atau struktur dari sel darah yang akan kita amati nanti. Selanjutnya cat Giemsa atau pewarna Giemsa. Cat Giemsa berfungsi untuk mewarnai membran sel dan juga inti sel, di mana inti sel ini memiliki daya ikat tinggi terhadap Giemsa dibandingkan dengan daya ikat membran sel darah. Kemudian kita masuk pada prosedur kerja praktikum ini. Tahap pertama adalah mengambil darah pada hewan ternak terlebih dahulu. Bagian tubuh hewan ternak yang kita ambil darahnya harus dibersihkan atau disterilkan dengan menggunakan alkohol. Pada praktikum ini, kita menggunakan hewan ternak ayam sebagai hewan yang diambil darahnya. Dari hewan ternak menggunakan spoit. Selanjutnya, sebanyak 1 tetes sampel darah diteteskan pada salah satu ujung dari kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan sisi dari ujung kaca objek yang lain, dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah kaca objek yang kedua, itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri, sehingga terbentuk selaput yang tipis dan juga rata. Di sepanjang kaca objek, pengulasan dapat dilakukan pada 2 atau 3 kaca objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, preparat ulas yang tadi akan difiksasi menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol atau juga merendam preparat ulas ke dalam metanol selama 5 menit. Setelah dikeringkan, preparat ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan pemberian cat Giemsa terhadap gelas objek preparat apus. Tahapan selanjutnya adalah
pemberian cat Giemsa pada gelas objek preparat hapus. Kita harus pastikan bahwa gelas objek preparat hapus harus tertutupi atau terwarnai merata dengan menggunakan cat maupun cairan Giemsa. Adapun cairan Giemsa yang kita gunakan adalah Giemsa 10%, dan kegunaan cat Giemsa ini adalah untuk mempertajam dan memperjelas elemen jaringan sehingga dapat ditelaah di bawah mikroskop. Setelah gelas objek preparat hapus terlumuri, kita bilas dengan air atau aquades. Setelah dibilas dengan menggunakan air aquades, gelas objek preparat hapus harus dikeringkan. Dan setelah dikeringkan, gelas objek preparat hapus bisa diteliti dengan menggunakan mikroskop.